Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyya lughatal Qur'an wa lughatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang qawaidul lughah al-arabiyyah, berbicara tentang mafhumul jumlah wa anwa'uha, jumlah atau kalimat ya, dan macam-macamnya. Di mana kita tahu bahwa dalam setiap bahasa itu ada yang namanya huruf, ya, kemudian kata, kemudian meningkat menjadi kalimat. Di mana secara sederhananya bahwa kalimat itu terbentuk dari rangkaian-rangkaian kata, sedangkan kata terbentuk dari rangkaian-rangkaian huruf. Maka tidak mungkin kita mempelajari kalimat sebelum kita mempelajari kata, dan kita tidak mungkin mempelajari kata sebelum mempelajari huruf. Ya, karena tadi huruf itu merupakan pembentuk dari kata, dan kata merupakan pembentuk daripada kalimat. Ya, pertama, mahiyya al-jumlah. Ya, apa itu jumlah? Apa itu kalimat? Ya, secara sederhana, kalimat itu adalah majmu'atu ba'dal kalimat walaha ma'nan. Ya, kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Ya, tadi dikatakan bahwa ya, kata itu merupakan ya, unsur pembentuk kalimat. Jadi dikatakan sebuah kalimat ketika dia memiliki gabungan dari beberapa kata dengan catatan dia memiliki makna. Jadi walaupun ada gabungan beberapa kata, tapi kalau tidak memiliki makna, dia tidak disebut sebagai kalimat. Jadi dari pengertian ini, syarat disebut atau dikatakan sebuah kalimat itu yang pertama terdiri dari beberapa kata. Kemudian yang kedua, dia memiliki makna. Gabungan kata tersebut memiliki makna. Kemudian pengertian yang kedua, jumlah itu atau kalimat itu adalah ma yata'allafu min musnad wa musnad ilaih. Terbentuk, jumlah itu terbentuk dari musnad dan musnad ilaih. Atau dengan kata lain terbentuk dari fi'il dan fa'il atau mubtada dan khabar. Dikatakan musnad, ya, musnad itu adalah sifat atau fi'il atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Ya. Kemudian musnad ilaih itu adalah yang disandarkan atau kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan atau keadaan. Jadi kalau kalimat atau jumlah itu terbentuk dari fi'il fa'il, maka fi'il itu dia dikatakan sebagai musnad. Sedangkan fa'ilnya dia dikatakan sebagai musnad ilaih. Ya. Dan ketika jumlah atau kalimat itu terbentuk dari mubtada dan khabar, maka mubtada itu dikatakan sebagai musnad ilaih dan khabar itu dikatakan sebagai musnad. Jadi musnad ya dan musnad ilaih. Jadi untuk bisa memahami sebuah kalimat atau sebuah kalimat itu terbentuk dari musnad dan musnad ilaih. Ya, musnad ilaih tadi adalah khobar fa'il, ya kan, naibul fa'il gitu kan, atau sesuatu yang disandarkan kepadanya. Ya. Kemudian musnad, ya, musnad itu adalah fi'il ya, atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih atau sifat fi'il. Sebagai contoh misalnya dhahaba Ahmad.
Zahaba Ahmad. Ahmad itu dia dikatakan musnad ilaih. Zahaba itu dikatakan musnad. Ya, musnad sesuatu yang bersandar, apa namanya? Zahaba pergi, kan? Tidak bisa dia kan berdiri sendiri kan, pergi. Harus ada seseorang atau harus ada sesuatu yang menjadi apa sandaran, ya kan? Yang menjadi sandaran dari musnad ini. Ya. Nah, kemudian ya, jumlah ya, atau kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Yang pertama jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il ya, secara sederhananya, sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang tidak diawali oleh fi'il. Ya, mungkin diawali oleh isim atau mungkin juga diawali oleh huruf. Yang jelas nanti jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terbentuk dari fi'il dan fa'il. Kemudian jumlah ismiyah adalah kalimat yang terbentuk daripada mubtada dan khobar. Sedikit ya, penjelasan tentang jumlah fi'liyah. Nanti pada pertemuan pembahasan selanjutnya akan lebih dibahas ya, tentang apa itu jumlah fi'liyah dan apa itu jumlah ismiyah. Ya, jumlah fi'liyah itu adalah ya terbentuk dari fi'il dan fa'il, kemudian ya mungkin juga ada ditambahkan dengan maf'ul bih. Ya, tapi minimalnya jumlah fi'liyah itu adalah terbentuk dari fi'il dan fa'il. Contoh misalnya sini ada ya, shallal muslimuna fil masjid. Shallal muslimuna fil masjid. Ya, shalla itu adalah fi'il. Ya. Kemudian al-muslimuna dia adalah fa'il. Atau nazalal matar. Nazalal matar. Nazala ya, dia adalah fi'il. Ya, turun. Ya. Kemudian fa'il ya, pelakunya, fa'ilnya apa yang turun atau siapa yang turun? Apa yang turun? Al-matar. Hujan. Kemudian tadi yang sebelumnya shallal muslimuna, shalla itu artinya salat. Siapa yang salat? Siapa pelakunya dari pekerjaan ini salat? Yaitu al-muslimuna, orang-orang muslim. Kemudian ada juga polanya ya, jumlah fi'liyah ini yang terbentuk dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Contoh di situ qara'a al-ab as-sahifata. Ya. Qara'a al-ab sahifata. Ya. Di situ ada kata qara'a, dia sebagai fi'ilnya, membaca. Siapa yang membaca? Nah, al-ab, ya, ayah, sebagai fa'ilnya, pelakunya. Nah, pelaku dari pekerjaan yaitu membaca adalah ayah. Apa yang dibaca oleh ayah? As-sahifah. Quran. Ya. Surat kabar. Ya, maka al-maf'ul bih ya, dikatakan sebagai objek. Qara'a ya, membaca. Siapa yang membaca? Al-ab, ayah. Apa yang dibaca? Itu as-sahifah. Quran, surat kabar. Kemudian ya, contoh yang lain, hadhihi as-sahifah qara'aha al-ab. Jadi mungkin yang pertama, contoh tadi yang pertama qara'a al-ab as-sahifah, itu polanya adalah fi'il, kemudian fa'il, baru maf'ul bih. Ya, di contoh yang kedua ini, hadhihi as-sahifah qara'aha al-ab. Polanya agak bergeser sedikit, yaitu fi'il, kemudian maf'ul bih, baru fa'ilnya. Ya, qara'a ya, dia sebagai fi'ilnya, ya. Fa'ilnya atau pelakunya adalah al-ab, ayah. Kemudian apa yang dibacanya adalah ya maf'ul bihnya apa? Yaitu ya bukan sahifah kalau di contoh yang kedua ini, tapi
maf'ul bihnya adalah ha. Ya. Ha itu di mana dia kembali kepada sahifah. Ya, baru nanti ha-nya itu kembali kepada sahifah. Hadhil sahifah qara'aha al-ab. Ini adalah koran yang dibaca oleh ayah. Ya, jadi bukan as-sahifah sebagai maf'ul bihnya, tapi maf'ul bihnya adalah dhamir ha yang menempel dengan qara'a. Di mana dhamir ha ini dia kembali kepada as-sahifah. Ya, itu tentang jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu terbentuk dari setidaknya fi'il dan fa'il. Kemudian ada juga jumlah fi'liyah yang terbentuk dari fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Kenapa ada maf'ul bih? Karena ya, terbentuk dari fi'il yang membutuhkan sebuah objek. Contoh tadi nazala, ya turun, dia tidak butuh objek kan? Siapa yang turun? Atau apa yang turun? Cukup selesai sampai di sana. Tapi ketika qara'a, ya qara'a dia adalah fi'il yang membutuhkan kepada objek atau maf'ul bih. Qara'a membaca. Siapa yang membaca? Kemudian apa yang dibaca? Masih ada pertanyaan apa yang dibaca. Ya, ketika apa yang dibacanya maka dia adalah maf'ul bih. Kemudian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terbentuk daripada mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah terbentuk daripada mubtada dan khobar. Di mana nanti juga sama, nanti ada pengembangannya. Misalnya ada amil nawasih, amil yang merusak, di mana amil ini dia masuk pada jumlah ismiyah. Tetap saja dasarnya dia adalah mubtada dan khobar. Cuman ada pengembangan sedikit. Contoh ya dari jumlah ismiyah ini yang pertama ya, di kolom yang pertama itu al-baitu nadhifun. Al-baitu adalah mubtada. Ya. Khobarnya adalah nadhifun. Rumah itu bersih. Atau as-sayyaratu sari'atun. As-sayyarah mubtada, sari'ah khabar. Atau adz-dzahibuna ta'ibuna. Adz-dzahibuna dia mubtada, ta'ibuna dia adalah khabar. Atau al-kutub ghaliyah. Al-kutub dia mubtada, ghaliyah khabar. Kemudian ya, contoh di kolom yang kedua itu hada mal'ab. Hada mal'abun. Hada dia adalah mubtada. Kemudian mal'abun adalah khabar. Contoh yang lain, ana tajir. Ana mubtada, tajirun khabar. Atau hadhihi talibah jamilah. Ini hadhihi ya dia adalah mubtada, khabarnya adalah talibah jamilah. Kemudian di kolom yang ketiga ya ada mubtada dan khabar. Contohnya al-um taqra'ul majallah. Al-um taqra'ul majallah. Al-um dia adalah mubtada, taqra'ul majallah khabarnya. Atau misalnya al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarris dia mubtada, fil fasli dia sebagai khabar. Kemudian hiya jawaluha jamilun. Hiya mubtada, jawaluha jamilun adalah khabar. Atau fil fasli talibun. Ya, talibun dia adalah khabar. Ya, talibun dia adalah mubtada ya, dan fil fasli adalah khabar. Ya. Itu contoh daripada jumlah ismiyah. Ya, contoh daripada jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah dia terbentuk daripada mubtada dan khobar. Bentuk dari mubtada yang khobar ya, bisa jadi nanti
mubtada'nya dia berbentuk daripada dhahir, isim dhahir, ya, atau dia terbentuk juga dari isim dhamir. Ya. Isim dhahir, ya, contoh yang lain juga yaitu isim isyarah, misalnya hada, ya, bisa juga dibentuk mubtada itu dari isim dhahir ataupun isim dhamir, ya, ana, hiya. Kemudian mubtadanya pun ya bisa berbentuk mufrad. Mufrad misalnya nadifun, sari'atun, ta'ibuna, ghaliyah, mal'abun, tajirun, talibah, jamilah. Dia berbentuk mufrad. Dalam artian mufrad bukan dari maknanya, tapi dari kata. Mufrad tunggal. Ada juga yang ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada yang khobarnya khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah, yang khobar syibhul jumlah. Nah, nanti ini akan lebih dipelajarinya ketika membahas secara khusus tentang jumlah ismiyah. Nah, yang jelas tadi jumlah ya, atau kalimat ya, sederhana adalah rangkaian kata yang memiliki makna. Yang perlu diperhatikan ya, dia adalah jumlah daripada kalimat itu. Bisa jadi dalam sebuah sebuah kalimat itu terdiri lebih dari satu kalimat. Contoh misalnya di sini ya, taqra'ul majallah. Ya, taqra'ul majallah itu terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama berbentuk jumlah ismiyah. Ya, taqra'ul majallah. Terbentuk dari mubtada khobar. Mubtada'nya, taqra'ul majalahnya adalah khobarnya. Kemudian taqra'ul majallah ini ya, kalimat yang keduanya adalah taqra'ul majallah. Ya, tadi kalimat yang pertamanya taqra'ul majallah itu adalah jumlah ismiyah, kemudian kalimat yang keduanya taqra'ul majallah itu jumlah fi'liyah. Nah, taqra'ul majallah dia adalah jumlah fi'liyah terbentuk dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Ya. Fi'ilnya taqra'u. Fa'ilnya dia adalah dhamir. Ya, dhamir yang berada di dalam kata taqra'u yang kembali kepada Kemudian ya, maf'ul bihnya dia adalah al-majallah. Ya, maka kata taqra'ul majallah ya, ternyata dia terbentuk dari dua kalimat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, atau mungkin juga hiya jawwaluha jamil. Ya, dia terbentuk dari dua kalimat juga. Ya, dua-duanya adalah jumlah ismiyah. Ya, yang pertama hiya jawwaluha jamilun. Yang kedua jawwaluha jamilun. Nanti itu akan dibahas dalam jumlah ismiyah ya, daripada anwa'ul khobar dari jumlah ismiyah. Ya, jadi macam-macam khobar bisa membentuk jadi dua kalimat itu di dalam. Ya, itu terkait ya, dengan al-jumlah. Yang perlu kita ketahui di pertemuan kali ini ya, terkait dengan mafhumul jumlah wa anwa'uha, bahwa jumlah atau kalimat itu adalah kumpulan atau rangkaian daripada kata yang mana ia memiliki makna. Jadi harus dicatat, harus memiliki makna atau arti. Kemudian jumlah itu terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah terbentuk daripada fi'il dan fa'il. Kemudian jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang terbentuk daripada mubtada dan khobar. Seperti apa bentuk daripada jumlah fi'liyah, seperti apa bentuk daripada jumlah ismiyah. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang khusus membahas tentang jumlah fi'liyah, kemudian yang khusus membahas tentang jumlah ismiyah.
Mungkin itu saja ya terkait tentang mafhumul jumlah wa anwa'uha. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.